Kelompok 4. Mengelola konflik. Nama kelompok, Desi Adriana Kalistasina Nuno Pereira Cornelia Mawarni Luki Naiki Angelina Sianturi Yonas Clara. Apa itu mengelola konflik? Mengelola konflik adalah proses membatasi aspek yang negatif dari konflik sambil meningkatkan aspek positif dari konflik. Tujuan mengelola konflik. Tujuan dari mengelola konflik adalah untuk memberikan pembelajaran dan mencari suatu solusi, termasuk efektivitas atau kinerja dalam organisasi. Beberapa pendapat para ahli tentang mengelola konflik pada organisasi. Menurut Skene, tindakan pencegahan yang dapat diambil manajemen sebagai berikut. 1. Struktur tujuan. Tujuan harus didefinisikan dengan jelas dan peran serta atau kontribusi setiap unit terhadap tujuan organisasi harus diidentifikasikan dengan jelas. Semua individu dalam unit ini harus menyadari pentingnya peran mereka dan kepentingan tersebut harus sepenuhnya diakui. 2. Sistem hadiah. Sistem kompensasi harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menciptakan persaingan atau konflik individu di dalam unit. Hal ini harus sesuai dan bersifat proporsional sesuai dengan usaha kelompok dan mencerminkan tingkat saling ketergantungan antar unit jika diperlukan. 3. Kepercayaan dan komunikasi. Individu harus didorong untuk berkomunikasi secara terbuka satu dengan yang lain sehingga mereka semua dapat saling memahami masalah satu dengan yang lain dan saling membantu bila diperlukan. 4. Koordinasi. Koordinasi adalah langkah selanjutnya yang diambil setelah komunikasi. Aktivitas atau kegiatan yang terkoordinasi dengan baik akan mengurangi konflik. Bila mana ada masalah dalam koordinasi, kantor perwakilan khusus harus didirikan untuk membantu koordinasi tersebut. Menurut Tosi, Rizzo dan Carol, 4 cara mengelola konflik, yaitu 1. Gaya. Gaya atau perilaku penanganan konflik seperti kompetisi, kolaborasi, kompromi, penghindaran, atau akomodasi mungkin dianjurkan, tapi tergantung pada situasinya. 2. Mengimplementasikan pada organisasi. Setelah mengidentifikasi alasan dalam situasi konflik, implementasi pada organisasi yang sesuai dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, termasuk menetapkan tujuan yang lebih tinggi, mengurangi ketidakjelasan, meminimalkan sengketa terkait otoritas dan domain, meningkatkan kebijakan, prosedur dan aturan, mengalokasi kembali sumber daya yang ada atau menambahkan yang baru, mengubah komunikasi, perpindahan personil, mengubah sistem imbalan. 3. Peran dan struktur khusus. Seorang manajer harus memiliki peran sebagai berikut. Memulai perubahan struktural yang diperlukan, termasuk relokasi atau penggabungan unit-unit khusus. Fungsi penghubung bahu. Bertindak sebagai integrator untuk menyelesaikan konflik. Seseorang dengan keterampilan memecahkan masalah dan dihormati oleh pihak yang bertikai dapat ditunjuk sebagai mediator pada konflik. 4. Teknik konfrontasi. Teknik konfrontasi bertujuan menemukan solusi yang dapat diterima bersama dan bertahan melalui kolaborasi dan kompromi. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa pihak-pihak yang bertikai siap untuk saling berhadapan secara damai dan melakukan tawar-menawar, negosiasi, mediasi, atribusi dan penerapan metode keputusan integratif, yang merupakan gaya kolaboratif berdasarkan premis yaitu ada solusi bisa diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini melibatkan proses dalam mengidentifikasi masalah, mencari alternatif, dan evaluasi dan memutuskan dengan konsensus.
Berbagai ahli mengidentifikasi 5 strategi utama untuk menangani dan mengurangi dampak konflik perilaku. 5 strategi utama tersebut adalah mengabaikan konflik, meredakan ketegangan, kompromi, memaksa, memecahkan masalah. Mengabaikan konflik. Dalam situasi tertentu, mungkin disarankan untuk mengambil peran pasif dan menghindari konflik secara bersama-sama. Dari sudut pandang manajer, mengabaikan konflik dilakukan ketika terlibat dalam suatu situasi yang akan memicu kontroversi lebih lanjut atau ketika konflik bersifat sepele sehingga tidak sepadan dengan waktu manajer untuk terlibat dan mencoba menyelesaikannya. Orang-orang secara intrinsik percaya bahwa konflik pada dasarnya buruk dan konsekuensi atau hasil akhirnya tidak pernah baik. Dengan demikian orang dapat mencoba untuk keluar dari situasi yang menyebabkan konflik. Meredakan ketegangan. Seseorang dengan konflik internal dapat mencoba menghitung manfaat atau untung ruginya, dan melupakan konflik tersebut. Jika dua pihak memiliki konflik dalam organisasi, penyelia atau mediator dapat mencoba untuk menenangkan keadaan dengan bersikap pengertian dan mendukung kedua belah pihak dan meminta mereka untuk bekerja sama dan mendukung kedua belah pihak dan meminta mereka untuk bekerja sama. Strategi meredakan ketegangan adalah pendekatan yang lebih baik daripada menghindarinya selama para pihak sepakat bahwa tidak memunculkan konflik memiliki manfaat lebih baik daripada berkonflik. Dengan demikian konflik dapat dihindari. Kompromi. Kompromi dalam konflik dicapai dengan menyeimbangkan tuntutan pihak-pihak yang bertikai dan tawar-menawar dalam posisi memberi dan mengambil untuk mencapai solusi. Kompromi adalah teknik yang berguna, terutama ketika kedua pihak memiliki kekuatan yang relatif sama. Sehingga tidak ada pihak yang dapat memaksakan sudut pandangnya pada pihak lain dan satu-satunya solusi adalah kompromi. Memaksa. Strategi ini adalah teknik dominasi di mana dominator memiliki kekuatan dan otoritas untuk menegakkan pandangannya sendiri atas pihak yang berseberangan. Pendekatan ini menyebabkan kebencian dan permusuhan dan dapat menjadi bumerang. Oleh karena itu, manajemen harus mencari alternatif yang lebih baik, jika bersedia. Pemecahan masalah. Strategi ini adalah suatu teknik menghadapi konflik dengan mencari solusi terbaik untuk masalah tersebut. Pendekatan ini secara objektif mengasumsikan bahwa di semua organisasi betapapun baiknya mereka dikelola, akan ada perbedaan pendapat yang harus diselesaikan melalui diskusi dan menghormati perbedaan sudut pandang. Kasus Lee Seung-gi dengan Hook Entertainment. Konflik antara aktor sekaligus penyanyi Lee Seung-gi dengan agensinya Hook Entertainment menuai perhatian publik. Konflik mencuat ke publik usai Lee Seung-gi meminta transparansi pembayaran honor bermusik selama menjadi artis Hook Entertainment. Dari laporan media Dispatch, Lee Seung-gi diduga tidak menerima royalti di dunia musik sejak awal berkarir 18 tahun yang lalu. Terungkapnya penghasilan bermusik yang tidak diperoleh Lee Seung-gi bermula dari pesan salah kirim yang diterimanya pada tanggal 29 Januari tahun 2021. Berdasarkan pesan tersebut, Lee Seung-gi senang karena dia berpikir dirinya bukan penyanyi minus. Lee Seung-gi lantas curhat kepada seseorang senior di bidang musik, yang kemudian dia tersadarkan kalau dirinya tidak mendapat honor bermusik. Kemudian pada November tahun 2022, Lee Seung-gi meminta agensinya memberikan laporan mengenai pendapatannya selama 18 tahun terakhir.
Sebagai seorang penyanyi, Lee Seung-gi bahkan meminta bantuan kuasa hukum demi mendapatkan keadilan soal honornya. Lee Seung-gi bahkan meminta bantuan kuasa hukum demi mendapatkan keadilan soal honornya. Tidak lama setelahnya, Hook Entertainment mengaku telah menerima surat permintaan dari Lee Seung-gi. Namun, agensi tidak langsung menjelaskan soal dugaan honor Lee Seung-gi yang tidak dibayar itu. Mereka justru mengatakan, sedang meninjau data-data perusahaan dan meminta masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Dispatch lalu melaporkan bahwa Lee Seung-gi tidak mendapatkan pembayaran di bidang musik dari agensinya Hook Entertainment. Lee Seung-gi debut pada Juni tahun 2004 sampai tahun 2022. Dia telah merilis 27 album dan 137 lagu. Pendapatan musik yang seharusnya diperoleh Lee Seung-gi antara Oktober tahun 2009 dan September tahun 2022 adalah 111 miliar rupiah. Respon agensi masih sama. Mereka mengatakan masih mendalami semua berkas data perusahaan terkait laporan tersebut. Kemudian, Dispatch kembali merilis rekaman audio yang diduga merupakan suara CEO Hook Entertainment Kwon Jin Yang. Dalam rekaman tersebut terdengar suara Kwon Jin Yang yang terdengar kesal dan bernada tinggi. Terdengar juga kalimat ancaman dari Kwon Jin yang akan membunuh Lee Seung-gi. Buntut dari permasalahan honor itu, Lee Seung-gi meminta agar agensinya Hook Entertainment mengakhiri kontrak dengannya. Inti konflik. 1. Konflik bermula ketika Lee Seung-gi meminta transparansi honornya, transparansi keuangan. 2. Lee Seung-gi tidak dibayar selama 18 tahun oleh agensinya yaitu Hook Entertainment. Kesimpulan, Lee Seung-gi akhirnya mendapatkan ganti rugi royalti musiknya, dan menyumbangkan uang tersebut ke lembaga amal namun ia akan tetap mengajukan gugatan kepada agensinya karena bagi dirinya soal utama bukanlah uang melainkan perlakuan agensinya kepadanya dan Lee Seung-gi akhirnya meninggalkan agensi Hook Entertainment. Sumber